Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Parikesit. Selamat datang di Ngapeh Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Wadah etam bekesah seputar kesehatan untuk mewujudkan urang-urang kukar yang lebih sehat. Bersama saya Winda Arianti. Nah Sobat Parikesit, pernah nggak menemukan keluarga atau orang yang terdekat itu tiba-tiba mimisan, bahkan perdarahannya itu sulit sekali berhenti? Atau bisa juga muncul memar di badannya secara tiba-tiba. Nah, bisa jadi itu adalah tanda atau gejala dari suatu gangguan dari pembekuan darah atau yang disebut hemofilia. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik ini, yaitu tentang hemofilia bersama dengan narasumber keren kita, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Dr. Ridho M. Naibaho. Langsung saja kita sapa. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, sehat. Sehat dok? Winda, ya. Alhamdulillah. Masih semangat ya dok? Ya harus so. Oke. Jadi dok, di kesempatan kali ini Ya. kita akan membahas dan mengenal lebih jauh tentang hemofilia ya dok. Ya. Nah, dari hemofilia itu apa, penyebabnya, serta penanganannya dok. Jadi pas juga di perbincangan kita kali ini bertepatan dengan Hari Hemofilia yang jatuh pada tanggal 17 April 2025. Jadi langsung saja ya dok. Jadi sebenarnya hemofilia itu apa sih dokter? Ya, Terwinda, sobat-sobat Parikesit. Jadi hemofilia itu sebenarnya adalah salah satu penyakit perdarahan yang diturunkan. Jadi sebagian besar kasusnya itu ada orang tua yang memiliki gejala dan keluhan serupa. Jadi dari dasar katanya sendiri, hemfilia, hem itu adalah darah, sedangkan filia adalah suka. Jadi hemofilia itu adalah penyakit yang memang dari suku katanya berarti suka berdarah. Biasanya itu diturunkan dari orang tua yang memang juga memiliki penyakit hemofilia atau pembawa sifat hemofilia. Jadi hemofilia ini adalah suatu penyakit keturunan yang paling banyak yang diturunkan secara X-linked. Jadi gen pembawanya itu ada di gen kromosom X. Jadi kalau laki-laki itu kan ada 2 kromosom X, sedangkan ibu itu ada 1 kromosom X, XY biasa kalau wanita ya. Ya betul dok. Jadi kalau misalnya ibu atau seorang wanita bisa aja terkena hemofilia, tapi sifatnya hanya sebagai pembawa saja gitu. Sedangkan yang memiliki keluhan gejala atau fenotipnya hemofilia, penyakit berdarah itu biasanya laki-laki. Oke dokter. Jadi hemofilia ini suatu penyakit yang diturunkan ya dok? Betul dokter Winda, sobat dari Parikesit. orang tuanya. Iya. Dan gejalanya memang biasanya dari katanya mungkin Ya. penyakit yang sukar terhadap pembekuan darah. Kurang Betul, lebih seperti itu ya dok. Ya. Kalau gitu jenis-jenis dari hemofilia itu apa aja ya dok? Ya. Jadi hampir sebagian besar hemofilia itu ada hemofilia A dan hemofilia B. Jadi hemofilia A itu memang kondisi karena ada salah satu faktor pembekuan darahnya berkurang atau hilang sama sekali. Jadi di faktor 8 faktor pembekuan darah. Sedangkan kalau hemofilia B itu faktor 9 pembekuan darah. Ada juga kasus yang sangat jarang hemofilia C itu faktor 12 yang Faktor 12 ya, jumlahnya kurang atau tidak ada sama sekali. Jadi faktor pembekuan darah ini adalah protein sebetulnya memang esensial penting ketika ada perlukaan. Dia menjadi salah satu komponen atau salah 2 komponen dari mulanya terbentuk bekuan darah. Jadi kalau misalnya 1 atau 2 komponen ini tidak ada atau berkurang atau tidak cukup kuat, maka bekuan darah yang terbentuk tidak ada atau kurang kuat lah gitu. Jadi memang klinisnya itu begitu ada perdarahan, luka sayatan, dia perdarahannya tidak bisa berhenti. Contohnya misalnya anak kecil habis sunat atau seseorang yang habis cabut gigi begitu, atau misalnya anak-anak kecil biasanya baru muncul itu misalnya sudah balita mulai merangkak terbentur, atau misalnya kan dia sering merangkak lututnya memar seperti itu. Memang seperti itu.
Oke, jadi kalau dari jenisnya mungkin yang paling banyak tuh hemofilia A dan B. Terutama A. Oh, terutama A ya dok? Terutama A, kemudian B yang lebih sering nomor 2, yang C jarang sekali. Lebih jarang. Jadi terkait dengan komponen-komponen protein yang untuk membentuk dari pembekuan darah tadi ya dok? Gumpalan darah. Gumpalan gitu. darah. Nah, kalau kita bicara tentang pembekuan darah nih dok, sebenarnya kalau orang normal, kan bisa aja tuh dok tiba-tiba terluka atau berdarah itu. Kira-kira memerlukan waktu berapa lama ya dok untuk bisa darahnya itu berhenti? Ya, kalau secara medik kita biasanya mengukur itu memang sangat relatif sih. Biasanya kita mengukur ada pemeriksaan yang namanya clotting time sama bleeding time. Umumnya nggak nyampe 3 menit. Itu biasanya berdarah harus biasanya akan berhenti sendiri. Gitu. Oke, berarti kurang lebih 3 menit ya dok ya? Paling maksimal normalnya. Gitu. Ya. Oke. Kalau gitu, kalau pada normal kan 3 menit nih dok. Kalau pada kasus hemofilia berarti lebih lama. Kira-kira bagaimana dok? Berapa lama dok kalau hemofilia itu? Itu dia bisa pendarahannya itu bisa nggak berhenti sampai misalnya datang ke dokter mendapatkan tindakan khusus. Jadi biasanya. Jadi memang itu mungkin tidak bisa disampaikan secara persis ya berapa harinya ya. Intinya perdarahan yang memanjang lebih dari normal, jumlahnya abnormal, itu juga sudah kita anggap sebagai perdarahan abnormal. Dan satu hal bahwa perdarahan abnormal bukan hanya hemofilia aja. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memang mudah berdarah atau habis tindakan operasi tertentu perdarahannya tidak berhenti, maka memang ini perlu asesmen dari dokter ya untuk mengetahui ini kasus perdarahan yang biasa atau memang hemofilia yang sedang kita bicarakan ini. Gitu. Jadi hanya hemofilia itu salah satu dari penyakit dari penyebab dari penyakit pembekuan darah. Oke, berarti kalau pada hemofilia ini secara garis besar mungkin yang dititik beratkan adalah jumlah dan berapa lamanya yang lebih dari normalnya dok. Betul. Jadi mungkin bisa suspek atau kemungkinan bisa hemofilia, tapi yang harus asesmen atau asesmen dokter juga untuk memastikan bahwa ini hemofilia atau bukan ya dok. Ya, biasanya dari dari wawancara medik biasanya kita tahu bahwa umumnya terjadi pada dari usia kecil, kemudian kita tanya riwayat keluarga, ada juga enggak yang ada gejala serupa, perdarahan yang sulit berhenti. Nah, kemudian biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan screening pembekuan darah, PT dan APTT, kemudian kalau memang misalnya ada indikasi ke arah hemofilia, maka harus ditentukan itu. Kita periksa faktor 8 pada hemofilia A, terus kemudian konsentrasi dari faktor 9 kalau hemofilia B atau faktor 12 kalau hemofilia C, yang walaupun pemeriksaan faktor 12 ini kita di Indonesia tidak ada pemeriksaannya karena sangat jarang. Oke dok, berarti kalau dari gejalanya nih dok, selain kira-kira sukar dalam pembentukan atau berhentinya perdarahan itu atau memar juga, ada nggak dok gejala yang lain dari hemofilia? Umumnya seperti itu ya. Jadi gejala-gejala lainnya biasanya timbul karena memang keluhan perdarahan yang terlalu sering. Misalnya kita sebut ada yang namanya hemartrosis di sendi-sendi karena memang sendi ini sangat rentan perdarahan, terutama sendi lutut, sendi yang menopang berat badan. Terutama karena di sendi ini komponen pembekuan darahnya agak lebih rendah dari organ-organ tubuh yang lain. Jadi kalau memang sendi ini sering berdarah, terutama dari kecil tidak diantisipasi, tidak dideteksi dan tidak diantisipasi, maka sering muncul yang namanya tuh artropati, jadi gangguan-gangguan sendi yang timbul karena hemofilia. Jadi memang seperti orang gemporan, seperti jalan doyong dan ada gangguan sendi-sendi. Seperti itu yang paling morbiditas utama dari hemofilia itu hemartrosis sendi atau kronik artropati hemofilia, jadi perubahan struktur sendi sampai rusak oleh karena sering terjadi bekuan darah di situ. Oke. Berarti mungkin kalau gejala yang utama yang sering itu adalah sukarnya perdarahan. Betul ya. Efeknya yang sering perdarahan itu adalah daerah sendi ya dok, yang itu yang membuat akhirnya
pergerakan itu jadi Ya, lebih sulit ya dok. betul, Itu ya. yang mungkin bisa muncul Ya. di gejalanya ya dok Ya, ya. dan itu kelainan yang irreversible, tidak bisa pulih. Jadi memang suatu dampak yang secara ekonomi, secara sosial sangat signifikan ke si penyandang hemofilia. Penderita ya. Karena nanti saat dia remaja, dia harus bersosialisasi, ketemu teman-temannya, segala macam, itu pasti akan berdampak terhadap psikologisnya juga. Gitu. Kalau terkait penyebabnya dok, penyebabnya kan pasti dari keturunan ya dok ya. Ya. Ada juga itu 20-30% yang gangguan atau kerusakan mutasi dari faktor 8, faktor 9 itu kita sebut spontan mutation. Jadi mutasinya itu bukan karena bawaan tapi mutasi Dari karena diri faktor lingkungan. Faktor lingkungan Seperti. ya, Jadi Dok? ada spontaneous mutation dari faktor 8 atau faktor 9. Jadi kadang-kadang kita ketemu pasien hemofilia tapi tidak dari riwayat keluarga. Nah, Nah, bisa itu jadi sudah kita pikir kita udah enggak heran deh, ya mungkin ini yang spontaneous mutation. Atau juga ada lagi yang namanya acquired hemophilia. Jadi hemofilia yang terjadi karena ada semacam kekebalan tubuh kita yang menyerang faktor 8 atau faktor 9. Jadi penyakitnya penyakit autoimun. Autoimun ya dok. Nah, seperti iya. itu. Jadi penyebabnya ini berarti bukan hanya dari keturunan saja, bisa dari. Betul, tapi memang melibatkan faktor protein Faktornya. pembekuan darah 8, 9 atau 12 gitu. Tetap yang diserang adalah faktor-faktor protein tersebut ya, Ya. dok. Cuman penyebab yang Penyebabnya, mengganggunya ya. yang bisa dari Betul, keturunan. itu semua kan jadi kelompok penyakit yang namanya hemofilia. Hemofilia. Oke, berarti bukan hanya dari keturunan aja kan dok, jadi bisa Ya, juga sebagian mutasi. besar dikenal sebagai penyakit keturunan. Ya. Karena kan yang biasanya Ya, terkenal, teman-teman pokoknya tahu penyakit kan, terkenal ya, kan penyakit dari penyakit zaman kerajaan Betul. Inggris zaman dulu. betul. Kalau gitu dok, kenapa pasien hemofilia ini lebih banyak pada laki-laki? Mungkin bisa dijelaskan lagi nih dok. Itu terkait yang X-link, jadi memang terkait dengan gen X, jadi diturunkan dari ayah ke anaknya, dan laki-laki yang mempunyai kromosom X seperti itu. Jadi karena kromosom X yang Ya, diturunkan betul. itu lebih. Ya, jadi artinya kalau X sama-sama rusak kan jadi kan absolut. Nah, Iya, seperti itu. Kalau jadi ibu X, Y, tapi masih ada. Jadi biasanya itu hanya karier saja. Tapi ada juga dok kalau yang perempuan tapi memunculkan gejala, ada ya dok? Bisa. Jadi misalnya itu total sampai menyebabkan total inactivation dari faktor 8 atau faktor 9, dia pasti akan muncul gejala-gejala hemofilia. Termasuk misalnya faktor 8 atau faktor 9-nya rendah. Gitu. Jadi karier pun bisa memunculkan Muncul keluhan-keluhan perdarahan seperti layaknya hemofilia pada laki-laki. Oke, dok, misalnya kan kita tadi sudah bahas tentang kemungkinan nih adanya gangguan pembekuan darah atau hemofilia. Iya. Untuk cara penegakan diagnosa dan pemeriksaan apa sih dok yang biasanya dilakukan pada yang suspek atau kemungkinan hemofilia ini? Ya. Memang pemeriksaan ini bukan pemeriksaan yang tersedia di semua fasilitas kesehatan, bahkan tidak semua rumah sakit juga memiliki fasilitas ini ya, termasuk misalnya pemeriksaan prothrombin time sama activated partial thromboplastin time APTT. Kemudian faktor 8, faktor 9 itu secara general itu dapat ditunjukkan dari nilai APTT. Jadi PT yang normal tapi APTT pembekuan darah dari APTT memanjang, baru dilakukan pemeriksaan faktor 8 dan faktor 9. Jadi memang harus periksa itu faktor 8, faktor 9. Tahapannya itu Tahapannya ya itu. dok? Jadi nanti kalau misalnya faktor 8-nya rendah, itu hemofilia A, faktor 9-nya rendah B, dan ada gradasi severitas, ada ringan, sedang, berat, tergantung dari sisa faktor 8 Faktornya atau ya, dok. faktor 9 yang masih tersisa. Ada di badan Gitu. ya dok. Jadi mungkin dari awal lihat nih durasi pastinya, kayak tadi dokter bilang APTT gitu ya dok ya. Ya. Jadi baru ke arah faktornya. Ya, jadi memang itu kalau apa dipastikan namanya ya. itu pemeriksaan faktor 8, faktor 9 itu kan adalah pemeriksaan yang sangat mahal. Jadi satu reagen itu untuk periksa faktor 8 aja bisa 3-4 jutaan. Jadi kita selalu meriksa kedua-duanya, sebab faktor 8, faktor 9 yang kurang atau hemofilia B secara kasat mata tidak bisa dibedakan. Jadi kita harus periksa dua-duanya.
Jadi kalau misalnya pemeriksaan pendahuluan dari pembekuan darah PTA PTT ini normal, dua-duanya normal, prothrombin time normal, activated partial thromboplatin time normal, kita nggak mikir bahwa itu adalah hemofilia dan kita nggak melanjutkan ke pemeriksaan lain yang lebih sophisticated, lebih mahal seperti itu. Tapi kalau misalnya dari klinis, perdarahan segala macam, usia muda, ada riwayat keluarga, terus kemudian PT normal, PTT memanjang, baru kita lakukan pemeriksaan faktor 8 dan faktor 9. Berarti keterkaitan dari klinisnya juga ya Selalu, dok, ya. tetap baru penunjangnya. Betul, ya. Terus untuk pengobatan sendiri dok, pengobatan hemofilia itu seperti apa ya dokter? Ya, secara umum sih memang ini penyakit keturunan ya. Jadi apa yang kita lakukan biasanya itu adalah untuk mencegah perdarahan. Jadi dibagi menjadi dua terapi, misalnya satu terapi misalnya saat perdarahan atau misalnya pencegahan perdarahan atau kita sebutnya profilaksis. Misalnya tujuan terapi profilaksis itu supaya menaikkan kadar faktor 8 atau faktor 9 dalam taraf yang cukup aman sehingga tidak terjadi perdarahan spontan. Jadi memang dari zaman dulu sampai sekarang, dulu dipakai produk-produk darah, transfusion plasma atau cryoprecipita, jadi produk darah yang disentrifuge dipilih yang ada faktor 8-nya. Kemudian ada juga faktor 8 khusus yang plasma derived, tapi sekarang sudah ada dengan teknik rekombinan benar-benar hanya faktor 8 dan faktor 9-nya saja. Jadi memang terapinya adalah terapi substitusi, pengganti. Jadi karena kita tahu itu kurang, maka kita ganti untuk sementara waktu sampai terbentuk bekuan darah yang diharapkan. Nah, setelah itu terapi profilaksis supaya mencegah perdarahan selanjutnya. Berarti bisa dikatakan tuh pengobatannya ada dua ya dok. Jadi pada saat profilaksis atau pencegahan, yang keduanya pada saat perdarahannya terjadi. Ya, betul. Gitu ya, dok. Tapi tidak terlepas dari peran tim yang lain, termasuk misalnya fisioterapi. Kadang-kadang kita perlu terapi pembantu, misalnya memperbaiki sendi. Sendi ya tadi dok ya. Kadang-kadang kita juga misalnya muncul perdarahan di perlu dokter bedah juga seperti itu. Oke. Nah, tadi yang dokter bahas kan mungkin tentang fisioterapi ya dok. Yeah. Nah, apakah hemofilia ini bisa mengakibatkan kecacatan ya dok? Betul, terutama yang melibatkan sendi. Nah, ya. Tadi ya dok. Jadi sendinya itu misalnya pada seorang pasien hemofilia yang kita sebut terbengkalai lah, neglected, itu sendinya benar-benar tidak beraturan dan seperti pengkor, jadi pincang. Oleh karena memang sendinya itu benar rusak oleh karena perdarahan bekuan darah. Oke. Berarti bisa mengakibatkan kecacatan ya dokter. Betul, ya. Karena perdarahan di sendi itu yang membuat jadi sendinya jadinya tidak beraturan, hancur, akhirnya mengganggu pergerakan. Makanya kenapa mungkin butuh support dari fisioterapi ya dok. Betul, terkait itu. Sebenarnya untuk menghindari kecacatan yang lebih parah mungkin dok ya. Oke. Dok, kalau pada hemofilia yang tidak ditangani dengan baik dan benar, mungkin masih ada ya dok. Betul, nah, kira-kira tuh apa yang akan terjadi dok pada pasien tersebut? Beberapa kasus itu datang dengan perdarahan, misalnya ya pasien yang dioperasi tapi tanpa memeriksakan status koagulasi, status pembekuan darah, itu datang dengan perdarahan masif dan besar yang tidak terkendali, dan akhirnya ada beberapa pasien yang memang meninggal karena memang pemeriksaan pembekuan darah di awal tidak cukup dan ternyata yang dioperasi adalah pasien hemofilia. Nah, itu fatal. Ya, 50-50 itu sudah. Soalnya kalau misalnya sudah ada perdarahan begitu, upaya dokter begitu sangat sangat luar biasa untuk menyelamatkan nyawa. Padahal seorang pasien hemofilia itu dengan pengobatan oleh dokter dengan faktor-faktor sekarang, faktor 8, faktor 9 yang ada, dia bisa melakukan operasi seperti biasa.
asalkan dengan persiapan. Persiapan yang Betul. Jadi memang bisa dilakukan operasi seperti biasa asalkan dengan persiapan. persiapan termasuk mungkin screeningnya, Ya, termasuk darahnya ya juga biasanya ya, Dok. sebelum operasi akan kita siapkan faktor 8, faktor 9-nya supaya mencapai taraf yang aman operasi, baru dioperasi dan itu Minimal perdarahan seperti ya, Dok, ya. orang normal aja. Seperti orang Iya, itu. operasi pada yang tidak hemofili gitu ya, Ya, Dok ya. begitu. Oke, berarti kan Dok, kalau tidak ditangani dengan baik itu Betul. bisa menimbulkan perdarahan yang masif Ya. atau hebat, itulah Ya, yang menyebabkan ya. bisa hingga meninggal dunia mungkin Betul. Dok ya. Yang nomor 2 yang penting yaitu kelainan sendi yang Kelainan irreversible. Oke, jadi bisa juga membuat kelainan sendi yang tidak bisa, yang irreversible Ya, gitu ya Dok. ya. Berarti kalau ada nggak Dok cara-cara untuk pencegahan sebenarnya Dok dari penyakit ini? Ada nggak Ya, Dok? pencegahan sih nggak ada, yang mungkin lebih ke arah konseling, artinya misalnya seorang penyandang hemofilia jangan dapat karier hemofilia ya, supaya nanti misalnya menikah itu tidak muncul atau misalnya menghasilkan keturunan yang hemofilia juga atau karier hemofilia. Oke, benar, berarti mungkin menarik nih Dok. Jadi sebenarnya mungkin orang-orang jadinya banyak yang belum tahu kan Dok. Ya, Jadi cara pencegahannya mungkin dari awal, sebaiknya kalau memang mencari pasangan, kalau bisa jangan yang sama-sama pembawa hemofilia Ya, Dok, ya, karena itu pasti akan diturunkan kepada Ya, anaknya Dok ya. ya. Nah itu mungkin salah satu pencegahan juga. ya. Ini banyak kejadian dulu di negara apa ya, negara Inggris atau negara Prancis, di mana terjadi perkawinan antara keluarga. Zaman dulu kan memang dia nggak mau, terutama keluarga kerajaan tidak mau menikah dengan Beda, siapa-siapa, Dok. soalnya supaya melindungi garis keturunannya. Jadi keluarga antar keluarga akhirnya banyak anak-anak, anak cucunya yang pembawa sifat dari hemofilia itu. Oke Dok. Nah bicara tentang hemofilia, kalau kasus di Parikesit sendiri Dok, Ya. gimana kasus hemofilia di RSUD AM Parikesit? Ya, kami tidak memiliki data khusus mengenai itu ya, tapi bisa sampai 8 atau 10 pasien hemofilia yang kontrol setiap hari. Jadi pasien-pasien ini datang untuk mendapatkan faktor 8 atau faktor 9 secara rutin, tujuannya untuk profilaksis. Jadi yang kita berikan profilaksis itu adalah hemofilia yang derajat berat, artinya jumlah faktor 8 atau faktor 9-nya di bawah 1%. Jadi diberikan substitusi faktor 8 atau faktor 9 supaya jumlahnya sedikit meningkat ke atas 1 atau 5% sehingga meminimalisir risiko perdarahan spontan gitu. Oke, Jadi memang itu kurang lebih 8 atau sampai 10 dan 7 diantaranya adalah hemofilia A, sisanya adalah hemofilia B. Kalau yang kasus hemofilia di Parikesit Dok, sekitar 8 sampai 10 orang Iya. tadi itu kira-kira usianya Belum berapa, Dok? belum termasuk anak ya, soalnya saya itu, tidak Dok, ya. apa Di luar namanya? anak ya, Dok, Ya, berarti ya, di luar Dok? anak ya. Anak saya rasa juga cukup banyak. Ini usianya ada yang 30 sangat Beragam bervariasi, ya, Dok? sangat bervariasi. Mereka datang misalnya ketemu saya misalnya mau sunat, mau cabut gigi, nah itu. Konsultasi Jadi dan- mereka sudah cukup mendapatkan edukasi karena memang pasien hemofilia ini punya kelompok atau paguyuban sendiri untuk share pengetahuan di antara mereka. Jadi kalau misalnya mau operasi, mau apa itu harus masuk rumah sakit dulu, harus disiapkan konsultasi dulu, gitu. persiapan dulu ya Dok. Ya. Berarti di Kukar khususnya mungkin di Tenggarong sudah ada ya Dok komunitas itu ya Dok? Sudah ya? ada Oh, ya. sudah ada. Komunitasnya lebih besar komunitas Kaltim sih, Kaltim Kaltim ya. ya, Dok. Termasuk dari Kukar juga ada. Oke, berarti baik untuk teman-teman yang Betul, ya. untuk sharing Ya. terkait mungkin pengobatan, Ya, profilaksis, betul, ya, pencegahan ya, maupun ya. keperluan untuk tindakan operasi yang Betul, kira-kira ya, ya. akan menyebabkan perdarahan. Nah, Ya. jadi di situ jadi ajang edukasi, informasi juga ya Dok. Betul ya. Nah, saya juga baru tahu nih Dok kalau ada Iya, komunitas ada. hemofilia di Iya. sini Dok. Oke, kalau gitu Dok, masih banyak Dok pertanyaan tentang mitos dan fakta Iya. seputar hemofilia. Tapi kita akan rehat sebentar ya Dok, dan untuk Sobat Parikesit tetap bersama kami di Ngapai Sehat RSUD AM Parikesit. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Oke, kembali lagi di Ngape Sehat, ngobrol asik perihal kesehatan. Wadah etam bekesah seputar kesehatan untuk mewujudkan urang-urang kukar yang lebih sehat. Masih bersama kita Dr. Rido selaku dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Nah, baik kita lanjut ya, Dok. Nah, ini ada beberapa mitos dan fakta, Dok, seputar hemofilia. Mungkin dokter bisa kasih tahu nih mitos atau fakta ya, Dok. Yang pertama nih, Dok. Jika pasien hemofilia terluka, dia akan berdarah hingga meninggal. Dulu ya, tapi sekarang sudah dunia medis tahu penyebabnya, kemudian dipelajari dan mempelajari cara pencegahannya. Sudah jarang sekali deh ya, kecuali kalau misalnya kasus-kasus yang tidak terdeteksi. Tadi seperti saya sampaikan, melakukan operasi pada pasien hemofilia yang ternyata hemofilia, nah itu seperti itu. Jadi sebenarnya ya fakta, tapi fakta. Tapi fakta ya, Dok, berarti bisa. Ya bisa saja bisa ya. Saja ya, bisa. Dok. Oke. Ya. Yang kedua, Dok, pasien hemofilia memiliki tingkat harapan hidup yang pendek. Nah, gimana tuh, Dok? Mitos atau fakta, Dok? Tidak, itu mitos. Ya, mitos ya. Mereka itu umumnya yang paling mengganggu adalah misalnya gangguan sendi karena perdarahan yang berulang. Tapi selebih dari itu mereka bisa survive sama seperti harapan hidup atau survival orang normal biasa. Berarti itu mitos ya, Dok? Ya, mitos. Oke. Terus yang lanjutnya, Dok, anak-anak yang menderita hemofilia selalu berasal dari keluarga dengan riwayat penyakit hemofilia juga. Itu mitos ya. Tadi sudah sempat saya sampaikannya ada spontaneous mutation, jadi mutasi yang pada faktor 8 atau gen yang mengatur faktor 8, faktor 9 yang terjadi secara spontan, bukan yang diturunkan. Nah, itu bisa terjadi 20-30%. Berarti kan mitos ya, Dok. Berarti bukan hanya dari riwayat penyakit keturunan aja. Lanjutnya, Dok, hemofilia hanya diderita oleh kaum pria. Tadi sudah bahas ya, Dok. Jadi mitos. Jadi sekarang ada juga yang wanita, ada juga yang namanya acquired hemophilia. Paling banyak itu terjadi pada kasus ibu hamil. Jadi saat kehamilan kan muncul antibodi, termasuk antibodi misalnya ke faktor 8, faktor 9. Ya, jadi seperti itu. Justru bisa juga pada wanita hamil, Dok, karena antibodi akhirnya mungkin ke arah autoimun tadi itu, Dok, ya. Makanya bisa memunculkan gejala-gejala yang kemungkinan adanya hemofilia tadi. Kalau selanjutnya, Dok, sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit hemofilia. Gimana tuh, Dok? Ada terapi gene, tapi memang masih dalam taraf eksperimental. Jadi umumnya terapinya adalah terapi sifatnya adalah terapi substitusi ya, terapi pengganti dari faktor 8, faktor 9 ya, tujuannya untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian karena hemofilia. Berarti obatnya ada, tapi mungkin bukan untuk sifatnya, menyembuhkan ya, Dok? Bukan yang menyembuhkan. Sifatnya adalah pengganti gitu ya, Dok. Oke. Lanjutnya, Dok, semua pasien hemofilia akan berakhir cacat akibat kerusakan persendian. Ya, hemofilia yang tidak teratasi, terbengkalai, yaitu bisa terjadi kecacatan yang kecacatannya benar-benar sangat menyedihkan sekali. Saya ada 1 atau 2 sejak sekolah itu yang sendinya sampai yang tersebut benar-benar sangat tidak teratur deh. Dan kalau sudah terjadi, dan umumnya terjadinya kan pada fase anak-anak di mana dia aktif bergerak kemana-mana, nabrak sana, nabrak sini, nah, gitu. Jadi memang kalau sudah ada riwayat keluarga gangguan perdarahan, maka anaknya harus di-screening dulu, yang kemudian setelah di-screening dilakukan terapi profilaksis sedari kecil sedari dini, supaya morbiditas sendinya tidak terjadi. Dan kalau misalnya sampai usia muda itu dilakukan profilaksis yang mumpuni, yang cukup, yang baik,
dia bisa tumbuh berkembang seperti remaja normal, bagus betul, dok, ya. bentuknya, Mungkin- ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, bisa seperti remaja atau anak-anak yang Iya, lain ya, seperti Dok ya. yang bukan hemofilia. Jadi nggak kelihatan ya, Dok, mana yang Betul. hemofilia, mana yang Betul. tidak ada hemofilia Iya. gitu ya, Dok. Oke. Iya. Nah, Dok, berarti kan tidak semua pasien berakhir cacat, tergantung dari pengobatannya, Iya. dari screeningnya Betul. dari awal atau Iya. tidak, yang terbengkalai atau neglected yang mungkin dokter sampaikan Iya. tadi ya. Berarti nggak semua ya, Dok, Iya. bisa berakhir kecacatan. Nah, yang terakhir nih, Dok, hemofilia bisa terdeteksi sejak anak-anak. Mitos atau fakta, Dok? Fakta harus. Jadi kalau misalnya ada pendarahan yang abnormal ya, kemudian ada riwayat keluarga, ada baiknya langsung dilakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan awal ada gangguan pendarahan, dan kalau memang perlu ada indikasi ditelusuri ke arah hemofilia ini. Oke, baik, Dok. Berarti kalau misalnya nih ada gejala yang tadi mungkin sukar pembekuan darah Iya. pada saat perdarahan, Iya. baiknya di screening, apalagi kalau dia punya riwayat Betul, dan iya. keturunan dengan penyakit hemofilia, Iya. agar bisa dicegah ke Iya. angka kesakitan maupun kecacatan. Iya, Mungkin jadi- seperti itu ya, Dok jadi ya. Sudah mulai diberikan terapi faktor 8 atau faktor 9 pengganti dari kecil. Oke, siap kalau gitu. Nah, jadi mungkin itu, Dok, seputar mitos dan fakta yang Ya. banyak masyarakat tahu ya, seperti tadi mungkin punya penyakit keturunan. Ternyata kan bukan itu ya, Dok. Ada Ya. juga hal yang lain. Sebagian besar sih memang Nah, sebagian besar ya, diturunkan. Dok. Ya. Oke, Dok. Jadi, baik Sobat Parikesit, tadi itu adalah pembahasan kita seputar hemofilia. Terima kasih banyak, Dokter Rido. Terima kasih Dokter Atas Winda, Sobat waktu. Parikesit. Ya, terima kasih ya, Dok, atas Ya. waktu yang sudah diluangkan serta Ya, informasi. sama-sama dengan senang hati suatu Ya. kehormatan. Nah, yang Ya, sangat bagi bermanfaat. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bahas tentang kesehatan yang lainnya, Dok ya. Ya, tentu. Oke. Jadi sampai juga kita di penghujung acara. Semoga episode Ngapeh Sehat pada kali ini bisa memberikan pengetahuan baru dan manfaat khususnya bagi warga Kukar. Sekian, saya Winda Arianti, pamit undur diri. Selamat siang. Salam sehat, Sobat Parikesit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Sudah. Makasih.